kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Ayat di atas itu menjelaskan tentang
keluarga. Nah, ada pun balasan yang bisa bagi orang-orang yang bersabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu menerima dengan lapang dada dan ikhlas ketika mereka itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa surat kedua yaitu surat Al-Imran ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi berawal nanti akwai wa anfusikum wala tasma'una minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang mana arti dari ayat ini yaitu kamu sungguh-sungguh akan diuji oleh hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah dan bodoh dari menyakitkan hati. Jika kamu bersyukur dan bertakwa, maka sesungguhnya dunia itu termasuk urusan yang kamu butuhkan. Jadi ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Penyelesaian ujian akan dilakukan pada diri dan setiap orang. Ujian pada diri seseorang itu bisa berupa sangat fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lain. Ujian dalam bentuk harta kekurangan, kemiskinan, kemudian perawatan dan lain sebagainya. Bisa jadi ujian dan cobaan itu melalui orang-orang kita atau orang-orang musyrik. Contoh dari sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan kita, bahkan bisa menjadi membuat kita kurang nyaman. Kemudian kepastian balasan bagi orang-orang yang menghadapi itu sama dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Allah. Jadi apabila kita sebagai orang muslim, kita tidak ditimpa ujian, ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersikap jujur, kita bersikap sabar dan ikhlas dan kemudian maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di sisi Allah. Kemudian ada hadis riwayat Muslim dari Sufyan, yaitu hadis ini menjelaskan keistimewaan yang beriman. Keadaan apapun akan menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendapatkan kemaslahatan. Hal ini karena sifat dan karakter seorang mukmin yang baik saat musibah datang. Dia menerimanya dengan sikap sabar dan dia akan mendapatkan maka dia bersyukur. Anugerah atau berharap dari orang mukmin bisa menjadi itu datangnya kebaikan. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin itu ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian, maka itu bisa menjadikan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya, untuk materi dari ibu mau kasih kalian tugas. Di sini ada dua gambar. Ada musibah, banjir bandang dan gunung meletus. Ini dibagi menjadi dua kelompok. Nanti kalian tuliskan di rumah dari Allah memberikan ujian atau musibah ini kepada manusia di dunia ini. Nah, nanti kalau sudah diisi hikmah dari ujian yang Allah berikan ini, nanti kalian bisa presentasikan di depan kelas bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Baik, saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami
mengenai Gunung meletus. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan musibah dan syarat tersebut sebagai sebab untuk menyempurnakan pengambaran ini dan melindungi seorang mukmin kepadanya, karena Allah Ta'ala mencintai hambanya yang selalu beribadah kepadanya dalam semua keadaan, susah maupun senang. Nah, inilah makna sabda dari Rasulullah SAW yang dimana sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin semua keadaannya, membawa kebaikan bagi dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan yang bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia menerima kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Terima kasih. Yang selanjutnya, Maria nomor 2 silakan. Baik, saya dari Pemuda akan mempresentasikan dari mungkin rencana adalah selalu menilai dan dimana yang banyak atau rencana yang dialami setiap musim selanjutnya yang pada Allah SWT ujian dari Allah SWT bisa saja dalam termasuk melalui bencana atau sedikit ujian bencana. Ya baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mempresentasikan diskusinya. Sebelum mengakhiri kita pada siang hari ini, Ibu mau minta seorang untuk membacakan atau menjelaskan kesimpulan materi kita pada siang hari ini. Ada, ayo, siapa yang mau? Ya, silakan maju untuk membacakan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Baik, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita sebagai seorang muslim ketika mendapatkan sebuah musibah itu hendaknya kita selalu bangga dan sabar. Sebab setelah pada musibah itu Allah pasti akan menjanjikan dan akan mengadakan dengan yang lebih baik lagi. Jadi tidak boleh menangis dan sekitar lama dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, untuk mengakhiri kelas kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selesai untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang berperilaku adil dan jujur. Minggu depan, aku minta kalian menghafalkan salah satu ayat yang sudah dijelaskan tadi. Itu ada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nanti kalian hafalkan beserta artinya. Kemudian minggu depan nanti disetorkan ke ibu. Baik, siapa? Jadi sebelum
Assalamualaikum